Tada! Teman-teman tahu nggak sih, aku itu baru aja dapet sertifikat kelulusan ujian tahun kelima. Nah, tapi ini tuh cuma yang ujian praktek ya teman-teman. Aku yang lulus. Jadi aku di sini mau sedikit cerita ya. Di Jepang itu kita juga akan ada ujian skill tentang pekerjaan kita ya teman-teman. Ujian skillnya itu diadakan setiap tahun pertama, tahun ketiga, dan tahun kelima. Nah, bedanya apa sih ujian tahun pertama, ketiga, dan kelima itu? Untuk ujian tahun pertama, yang di sini aku mau bahas yang building cleaning ya teman-teman. Jadi untuk ujian tahun pertama itu bedanya, kalau tahun pertama itu untuk ujian tertulisnya masih mudah ya teman-teman. Kotobanya masih bisa dipahami. Terus ujian prakteknya juga masih yang mudah, yang dasar-dasar gitu teman-teman. Ada cara bersihin lantai, terus nyapu, ngepel, cara membersihkan kayak kotoran isolatif gitu teman-teman, sama cara sikat lantai. Terus kemudian ada cara bersihin jendela, terus cara ngelap meja, terus cara mengatasi kalau toilet mampet, cara membersihkan toilet. Nah, kalau yang tahun pertama itu masih mudah dan masih yang dasar-dasar gitu teman-teman. Kalau misal teman-teman ada yang mau cari SSW building cleaning, biasanya yang keluar itu ujian praktek yang tahun pertama ya. Kemudian kalau yang kerja di hotel biasanya juga ada praktek bed making, pasang spray gitu ya teman-teman. Nah, untuk ujian kedua, kalau ujian kedua ini tuh yang tahun ketiga ya, ujian kedua sebelum tahun ketiga habis, itu ujiannya udah lumayan agak sulit ya teman-teman. Untuk ujian tertulis kotobanya itu udah yang agak susah gitu. Kalau ujian prakteknya juga udah lumayan susah karena ujian prakteknya itu pakai porisia, pakai mesin buat ini ya, bersihin lantai itu ya teman-teman. Jadi itu satu set. Kalau bersihin lantai pakai porisia itu ya kita dari menyiapkan pel, terus nyapu dulu, kami dasta, terus kita mempersiapkan porisia dari awal, dari mau dicolokin ke kabel sampai dipasang sendiri itu sikatnya itu loh. Itu dipasang sendiri sampai kita itu membersihkan satu area yang telah ditentukan gitu ya teman-teman. Dan itu dikasih waktu 12 menit. Semisal kita itu lebih dari 12 menit, biasanya juri akan menghentikan kita dan ya seperti biasa didiskualifikasi gitu ya teman-teman. Dan kita harus mengulang lagi. Nah, kalau semisal waktunya itu masih cukup, maksudnya nggak terlalu lebih dari 12 menit, itu masih oke, nggak masalah ya. Nah, kalau semisal kita itu banyak yang lupa-lupa gitu ya teman-teman urutannya, itu juga biasanya juri langsung menghentikan saat kita ujian praktek ya. Kemudian tahun ketiga itu juga ada membersihkan toilet, tapi ini cara membersihkan toilet itu beda sama yang tahun pertama. Menurut aku lebih detail lagi teman-teman cara membersihkan toiletnya. Terus yang ketiga itu ada yang membersihkan kaca, tapi kalau yang ini membersihkan kaca itu kita menuangkan cairan sendiri. Jadi seberapa cairan yang dibutuhkan gitu, nanti kita bersihin kacanya. Ada caranya juga itu guys. Nah, jadi kalau menurut aku di tahun kedua itu ujiannya udah agak sulit ya teman-teman. Nah, untuk ujian tahun ketiga ini tuh menurut aku yang paling sulit. Karena pertama kita itu kan pakai porisia. Cara pakai porisianya itu bukan yang biasa aja, yang cuma diginiin loh guys. Tapi harus diputar-putar gitu. Kalau kita nggak terbiasa, ya lumayan susah ya kalau kita nggak terbiasa pakai porisia. Apalagi aku juga kerjanya itu jarang pakai porisia guys. Di situ juga dikasih waktu selama 12 menit. Terus kemudian ada juga praktek bersihin toilet. Nah, kalau yang ujian tahun kelima ini, bersihin toiletnya itu campuran antara cara bersihin toilet tahun pertama dan tahun ketiga. Jadi itu kombinasi gitu guys.
dan di situ dikasih waktu berapa menit ya, cuma beberapa menit, cepet banget. Pokoknya kita itu harus mengerjakannya cepet banget guys. Kalau ujian tahun kelima itu nggak ada bersihin kaca, itu nggak ada ya, tapi diganti dengan bersihin karpet. Misal karpet yang kotor karena tinta, jadi kita bersihinnya pakai cairan gitu. Kita juga menuangkan cairan sendiri dan ada urutannya juga. Kalau kita sampai salah urutannya terlalu banyak, itu biasanya juga akan diberhentikan sama juri. Nah teman-teman, aku mau sedikit cerita ya tentang ujianku tahun kelima ini. Sebenarnya ujian tahun ketiga dan tahun kelima ini tuh boleh pilih salah satu ya, antara mau ujian praktek aja atau ujian tertulis aja. Cuma di perusahaan aku itu harus ikut dua-duanya. Nah, kebetulan kemarin ujian tahun kelima itu cuma aku sendiri. Aku ujiannya itu di Fukuoka, teman-teman. Kan aku tinggalnya di Kumamoto. Nah, aku diantar dari Kumiai, dari pihak Kumiai ke Fukuoka. Jadi kalau naik mobil dari Kumamoto sampai Fukuoka itu sekitar 2 jam. Singkat cerita, aku udah sampai sana ya. Ternyata di sana itu nggak ada barengannya. Padahal dulu tahun pertama dan tahun kedua itu banyak banget barengannya gitu ya. Dari Vietnam, dari Filipina itu campur semua di sana. Tapi pas tahun kelima itu, pas aku kemarin sampai tempatnya itu benar-benar gak ada orang guys. Jadi cuma aku aja yang ikut ujian tahun kelima. Pas sudah sampai sana, kan kita itu ujiannya di dalam ruangan gitu ya. Itu diawasi sama pengawas 5 orang dan aku tuh grogi banget sampai gemetaran gitu loh. Karena cuma sendiri ya yang ujiannya. Aku mencoba untuk fokus karena aku sebelum ujian kan aku latihan dulu ya di kantor. Aku minta latihan beberapa kali agar terbiasa pakai porisianya itu ya. Yang penting aku pakai porisianya itu. Pas aku udah ini, alhamdulillah aku lancar semua dan akhirnya aku lulus teman-teman. Tapi ini aku cuma lulus di prakteknya aja. Tapi nggak masalah. Yang penting itu prakteknya ya teman-teman. Kalau nggak lulus gimana? Kalau untuk ujian tahun pertama itu kan, kalau semisal nggak lulus biasanya disuruh mengulang lagi teman-teman sampai kita lulus gitu ya. Ada beberapa kesempatan 2 atau 3 kali gitu. Kalau semisal nggak lulus lagi gimana? Mungkin perusahaan akan mengusahakan kalau kita kerjanya bagus ya gimana caranya mengusahakan untuk dipertahankan ya teman-teman. Cuma kalau kita kerjanya kurang bagus, nah mungkin itu jadi salah satu alasan termudah perusahaan untuk memulangkan kita ke Indonesia dengan alasan ujian gak lulus atau karena bahasa gitu juga bisa ya. Pas ujian tahun kelima ini teman-teman, di ujian prakteknya itu juga ada kayak menghitung gitu ya, tapi itu masuk ke ujian praktek, menghitung angka-angka gitu. Nah di situ aku juga alhamdulillah lulus. Cuma kalau di ujian tertulisnya itu tahun kelima aku benar-benar nggak paham khotbahnya itu, aku banyak yang nggak tahu teman-teman. Jadi di situ kayak aku tuh udah nyerah gitu ya, sampai pengawasnya itu tidur nungguin aku lama banget karena aduh gimana ini ujiannya susah banget yang tertulis itu ya, tapi yang praktik alhamdulillah bisa teratasi. Nah dulu itu pernah ya aku barengan sama orang Gekkokujing lain, negara lain gitu ya. Dia sampai di situ terus mau ujian praktek, dia aja sampai kaget. Katanya aku aja belum pernah pegang porisia ini, kan aku kerjanya di hotel katanya gitu. Padahal di semua bidang building cleaning itu ya ujiannya sama aja ya teman-teman. Di hotel pun ujiannya sama. Cuma yang tahun pertama itu nanti ada ujian bed making atau pemasang spray gitu ya. Jadi teman-teman yang nanti mau kerja di bidang building cleaning, kalian juga harus siap-siap untuk ujian seperti ini, ujian skill. Kalau bisa tetap dilulusin ya teman-teman, karena apa kalau nggak lulus itu kayak gimana ya, kita udah kerja bertahun-tahun tapi kok bisa nggak lulus gitu. Dan kalau aku sih seneng ya bisa lulus walaupun cuma di praktek, karena nggak sia-sia aja gitu jauh-jauh dari Kumamoto ke Fukuoka 2 jam gitu ya, aku bisa lulus ujiannya, kan seneng ya. Jadi teman-teman cukup sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye bye.